Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi di sini dengan saya Agung Setiawan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup WA Dapur Ngebul. Saat ini kita masuk kepada pelajaran pertama dengan materi yaitu pemilihan produk. Jadi saya perlu sampaikan di sini pelajaran kali ini adalah pelajaran yang paling utama dan yang terutama. Ini adalah pelajaran yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Saya bilang seperti ini ya. Cuma jika kita tahu di mana tempat berkumpulnya banyak sekali calon customer, kita tahu tempat di mana pengunjungnya ramai sekali, kita tahu bagaimana caranya mendapatkan banyak sekali calon customer. Tapi jika kita tidak memiliki produk yang tepat, itu sama juga percuma. Percuma itu kita tidak akan dapat rezeki, kita tidak akan dapat profit ataupun penghasilan. Kenapa? Karena produk kita mungkin tidak tepat untuk calon-calon customer seperti itu. Jadi perlu saya tekankan di sini adalah kita pelajaran kali ini adalah pelajaran yang paling penting dari semuanya, yaitu tentang pemilihan produk. Jika kita sudah menemukan satu produk saja, itu kita akan dapat rezeki yang lumayan. Itu satu produk itu mungkin akan laku kemungkinan bisa 2-3 bulan ke depan. Kita nggak perlu cari riset-riset produk lagi. Jadi selama 2-3 bulan ke depan, produk tersebut bisa menghasilkan profit rezeki kepada kita secara terus-menerus. Jadi pelajaran ini adalah yang utama daripada yang terutama, yaitu dalam pemilihan produk. Ya, inilah pelajaran penting ya. Jika kita memilih produk untuk target yang tepat, maka rezeki akan datang. Ya percuma kalau kita tahu tempat yang ramai tapi produk yang nggak tepat, sama aja. Seperti itu. Gitu. Jadi saya mau bagikan di sini adalah kita harus mencari dan menemukan masalah dari setiap orang. Kita harus bisa mencari masalah dari setiap calon customer kita. Ya, kita tahu masalah apa yang dihadapi di tengah pandemi saat ini. Ya, orang membutuhkan kesehatan, orang social distancing, jadi di rumah saja. Kalau orang-orang di rumah saja, sekiranya produk apa yang mereka butuhkan? Ya, mereka memiliki masalah apa yang mereka miliki? Ya, kita harus memecahkan masalah mereka. Udah titik di situ aja. Kita fokus di situ aja untuk memecahkan masalah mereka, untuk memenuhi masalah mereka. Ya. Nanti saya akan bagikan produk-produk apa saja yang kami jual yang saat ini laris. Saya akan bagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman boleh niru apa yang kami jual. Supaya apa? Supaya juga saya mau teman-teman mendapatkan penghasilan. Saya juga mau teman-teman juga dapurnya bisa bertambah ngebuat. Seperti itu ya. Yang kita tahu bahwa pasar nanti tempat penjualan yang akan kita jual produk kita ke sana itu sangat luas. Bayangkan satu Indonesia. Jika andai kata member Dapur Ngebul itu ada ratusan member, itu pun tidak bisa memenuhi kebutuhan calon customer seluruh Indonesia. Tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Ini dari Sabang sampai Merauke. Pasar nanti yang kita masuk adalah Sabang sampai Merauke. Jadi andai kata 300, jadi andai kata kalau ratusan member dari Dapur Ngebul ini menjual produk yang sama, itu tidak akan jenuh. Karena apa? Karena bisa dipastikan bahwa
lokasi tempat tinggal daripada member dapur ngebul pun berbeda-beda, dan itu adalah yang terbaik ya kan. Ada yang di Banyuwangi, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, ada yang di Kupang, NTT, NTB, dimanapun berada. Jadi mereka itu bisa memenuhi setiap kebutuhan setiap kebutuhan daripada eh, pasar yang ada. Ya, jika misalnya di Bandung itu perlu produk apa ya bisa dipenuhi. Di Semarang perlu produk apa bisa dipenuhi. Di Medan perlu produk apa itu bisa dipenuhi. Jadi jangan takut untuk kehabisan produk. Jangan takut produk tersebut jenuh atau jangan takut mentok. Ya, karena kita yakin kalau kita melakukan yang benar, ikhtiar melakukan, maka rezeki pun akan datang. Seperti itu ya. Ya, nanti saya akan buka dapur saya akan buka rahasia yang di promo-promo iklan saya bilang bahwa kalau usaha saya masih stabil masa ini, ketika yang sulit dapatkan penghasilan saya masih bisa profit ya, produk yang kita jalanin pun masih bisa menghasilkan dengan baik. Saya percaya rezeki tidak kemana ya, meskipun saya bagikan kepada kita semua ya, malah Allah akan semakin memberkahi ya. Oke, jadi yang paling penting adalah pemilihan produk, gitu ya. Jadi pelajaran kali ini itu utama daripada yang terutama. Jadi gunakan feeling, ada juga orang yang menggunakan intuisi, gunakan pengalamannya untuk bisa mendapatkan produk yang tepat. Jadi tidak usah muluk-muluk, tidak usah terlalu tinggi untuk memikirkan produk. Ya, pada saat ini segala sesuatu terbatas, kita nggak mungkin jual produk-produk yang mahal. Ya, misalnya jam tangan yang harga 400.000, 700.000 itu tidak pas untuk masa saat ini. Walaupun tidak paksakan, itu tidak akan terjadi penjualan. Itu sama-sama saja buang waktu. Jadi untuk pemilihan produk pun itu kita ya bisa dibilang itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi. Kita harus pikirkan apa saja sekiranya yang dibutuhkan oleh setiap calon customer kita, seperti itu. Nah, di sini ada tempat bagaimana kita bisa mendapatkan ide produk, yaitu tempat tersebut disebut pasar. Ya, ini adalah pasar juga, ini pasar yang besar sekali. Di situ berkumpulnya supplier dan pedagang-pedagang yang lain. Ya, pasar itu adalah Tokopedia dan Shopee. Saat ini kita masuk ke Tokopedia. Ya, ini adalah Tokopedia. Kita masuk ke kategori. Ini adalah gudang daripada ide. Ini adalah gudang daripada ide produk-produk ya. Nah, kita masuk ke kategori dapur. Dapur ini saat ini sangat diperlukan. Kita tahu saat ini social distancing, semua berada di rumah, mak-mak pun di rumah, bapak-bapak pun di rumah. Jadi mau nggak mau, mak-mak pun harus masak. Jadi, kita harus memecahkan masalah daripada mama. Kita harus pilihkan peralatan dapur yang bisa memecahkan masalah daripada mama, yang bisa meringankan pekerjaan daripada mama. Ya, kita juga harus memikirkan juga peralatan rumah tangga yang bisa meringankan pekerjaan mama. Mungkin seperti pelan, eh, ya untuk mama untuk ngepel seperti itu ya. Barang-barang elektronik juga bisa, fashion ya. Dan juga kecantikan, kita tahu mama ada di rumah, mereka pun membutuhkan krim ya, karena sering ketemu sama si bapak, betul kan? Juga diperlukan krim, karena juga nggak bisa perawatan di luar, mama butuh krim yang bisa kita antar sampai ke rumahnya. Makanan dan minuman juga, ini snack juga ramai sekali ya, mainan dan hobi mainan anak-anak. Kita tahu bahwa saat ini anak-anak juga di rumah semua ya, sehingga mereka bosan. Ketika bosan, tentu mereka akan mencari mainan-mainan yang baru. Sebagai orang tua pun pasti kita akan memenuhi
kebutuhan daripada anak-anak. Mau nggak mau ya orang-orang tua di seluruh Indonesia ini mencari mainan untuk bisa memenuhi supaya anaknya tidak bosan. Ya, perawatan tubuh juga kan di rumah terus, ya kan, dekat dengan bapaknya, bapak dekat dengan istrinya. Jadi juga diperlukan untuk produk-produk perawatan tubuh. Oke, selain kategori ini, kita pun bisa mencari ide-ide produk. Kita tahu bahwa algoritma daripada Tokopedia itu merekam setiap customer itu membeli barang apa saja, ya. Nah, ada di sini. Itu algoritma Tokopedia merekam setiap customer dibeli apa aja. Ternyata yang laku adalah makanan dan minuman dapur yang seperti saya jelaskan, ya. Dan juga ini adalah produk yang paling banyak dicari. Ini produk yang paling banyak dicari saat ini. Inilah ide-ide produk yang paling banyak dicari. Ini Tokopedia merekam setiap pembelian daripada pengunjungnya, daripada customer ya, sehingga data-data ini itu disajikan pada kita. Ya, di tempat kami pun kolam renang seperti ini ramai laku ya. Ya, ada masker medis tentu aja, Nintendo, powerbank ya. Orang di rumah terus di tempat tidur jauh dari colokan ya beli powerbank. Ya, langsung kita klik mode lainnya akan berubah lagi, sarung tangan, apex, handphone laku terus. Ya, nah kita terus ini saya melakukan ini lewat komputer ya, lewat PC ya. Teman-teman bisa melakukan juga lewat HP Android juga di aplikasi Tokopedia. Nah ini kita terus kita klik-klik terus banyak sekali ide-ide ya, dan ini juga ide-ide ini kerajinan tangan, powerbank, minuman, ini adalah data-data yang sudah direkam sama Tokopedia. Di Shopee pun kita masuk ke Shopee pun sama seperti Tokopedia, mereka algoritmanya merekam setiap data-data daripada customer mereka, produk-produk apa aja yang dibeli oleh customer mereka. Ya sama, ini juga kategori ini adalah gudang daripada ide-ide daripada produk. Ya. Sama seperti Tokopedia, ini pencarian populer. Ini data-data yang disuguhkan oleh Shopee. Pembeli itu beli apa aja? Kemeja, udah mulai jilbab, ada kaos distro, speaker bluetooth, ya kita terus ubah-ubah terus. Ya, jaket, iPhone, celana wanita, case Oppo, case Samsung, kaos distro, ya. Ya kita klik-klik terus ide-ide produk yang bisa kita dapatkan. Oke, saat ini video saya akhiri di sini. Kita setiap kurang lebih 15 menit ya satu video supaya juga mengurangi kejenuhan. Nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang pemilihan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.